Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvana Risti, NPM 19 14 05 10 11 dari kelas THPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita belajar, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, ada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, kedua menghitung range, yang ketiga membuat kategori kelas, dan yang keempat membuat interval kelas. Di sini ada contoh soal data mengenai jumlah modal dalam jutaan rupiah dari 50 orang pada perusahaan Indofood adalah sebagai berikut. Nah, perintahnya, buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut dan carilah nilai mean, nilai median, dan letak modus. 50 adalah banyaknya data atau N, 18 sebagai data terkecil, dan 98 sebagai data terbesar. Nah, diketahui N sama dengan 50, data terkecilnya yaitu 18, data terbesarnya yaitu 98. Yang pertama, kita akan mencari range atau rentang kelas. Data terbesar dikurang dengan data terkecil. 98 dikurang dengan 18 sama dengan 80. Jadi, rentang kelasnya adalah 80. Yang kedua, yaitu menentukan banyaknya kelas atau K dengan rumus 1 plus 3,3 log N. 1 plus 3,3 log 50. 3,3 log 50 sama dengan 5,6. Jadi 1 plus 5,6 hasilnya yaitu 6,6. Kita bulatkan menjadi 7. Jadi banyaknya kelas adalah 7. Yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas atau P dengan rumus rentang kelas dibagi dengan banyaknya kelas R per K. 80 per 7 sama dengan 11,42. Kita bulatkan menjadi 12. Jadi panjang kelas adalah 12. Selanjutnya, kita akan menentukan batas bawah kelas pertama. Nilai terkecilnya yaitu 18, maka kita dapat membuat 3 alternatif yaitu 18, 17, dan 16. Maka alternatif batas bawah, alternatif pertama, kedua, dan ketiga yaitu 17,5, 16,5, dan 15,5. Selanjutnya, menentukan batas atas kelas pertama. Kita menggunakan alternatif pertama dengan batas bawah kelas 17,5, sehingga batas bawah ditambah panjang kelas 17,5 ditambah 12, hasilnya yaitu 29,5. Selanjutnya kita akan menentukan ujung atas kelas dengan rumus batas atas dikurang 0,5. Misal kita akan mencari kelas pertama, jadi 29,5 dikurang 0,5, hasilnya yaitu 29. Berikut hasil tabel frekuensinya. Kelas pertama yaitu panjang kelasnya 18 sampai 29, kelas kedua 30 sampai 41, kelas ketiga 42 sampai 53, kelas keempat 54 sampai 65, kelas kelima 66 sampai 77, kelas keenam 78 sampai 89, dan kelas ketujuh 90 sampai 101. Setelah panjang kelas sudah kita cari, kemudian kita akan menentukan frekuensi. Pertama, kelas pertama panjang kelasnya 18 sampai 29. Kita cari pada data nilai yang menunjukkan antara 18 sampai 29, yaitu 18, 28,
28, dan 19. Maka frekuensinya ada 4. Kemudian untuk kelas kedua yaitu panjang kelas 30 sampai 41. Itu ada 35, 38, 37, dan 39. Maka frekuensinya ada 4. Kelas ketiga dengan panjang kelas 42 sampai 53, yaitu ada 51, 45, 47, 49, 48, 49, 53, dan 47. Frekuensinya yaitu ada 8. Kelas keempat dengan panjang kelas 54 sampai 65, itu ada 60, 63, 59, 64, 64, 58, 58, 55, 65, 57, 57, 54, 55, dan 64. Maka frekuensinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 14. Kemudian untuk kelas kelima dengan panjang kelas 66 sampai 77, yaitu yang berwarna hijau, itu ada 69, 71, 74, 72, 67, 73, 66, 76, dan 76. Maka frekuensinya itu ada 9. Kemudian untuk kelas berikutnya dengan panjang kelas 78 sampai 89, yaitu yang berwarna merah, itu ada 80, 85, 89, 84, 78, 86, 83, dan 89. Maka frekuensinya itu ada 8. Kemudian untuk kelas yang terakhir dengan panjang kelas 90 sampai 101, yaitu yang berwarna hitam, ada 92, 98, dan 96. Nah, sebelumnya kita tadi sudah mencari panjang kelas, frekuensi, dan batas kelas. Nah, nilai tengah itu didapat dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Jadi untuk kelas pertama 17,5 ditambah 29,5 dibagi 2, itu nilai tengahnya 23,5. Untuk kelas kedua 29,5 ditambah 41,5 dibagi 2, hasilnya yaitu 35,5. Untuk kelas ketiga 41,5 ditambah 53,5 menghasilkan 47,5. Dan begitu untuk seterusnya. Nah, untuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini yang pertama kita tulis frekuensi yang pertama 4, kemudian 8. 8 ini didapat dari 4 ditambah dengan 4, frekuensinya 4. Kemudian 8 ditambah 8 adalah 16. 16 ditambah 14 sama dengan 30. 30 ditambah dengan 9 sama dengan 39. 39 ditambah 8 sama dengan 47. 47 ditambah 3 sama dengan 50. Setelah kita buat tabel distribusi secara keseluruhan, tadi di soal adalah perintahnya, carilah mean, modus, dan median. Pertama kita akan mencari mean dahulu. Nah, mean itu rumusnya batas bawah dikali dengan N per 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif per frekuensi dikali dengan panjang kelas. Batas bawahnya yang pertama kan 53,5 dikali dengan banyaknya data itu ada 50 per 2 dikurang 16 per 14 dikali dengan 12, yaitu 53,5 ditambah dengan 50 per 2 yaitu 25 dikurang dengan 16 per 14 dikali dengan 12, hasilnya yaitu 53,57. Jadi mean dari data tersebut yaitu 53,57. Selanjutnya yaitu median atau nilai tengah.
Nilai tengah yaitu terletak pada kelas 54 sampai 65, yaitu 59,5. Terakhir yaitu modus atau nilai yang sering muncul, terletak di data keempat, yaitu data 54 sampai 65. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua.